sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali sama-sama, sanjung Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Imam besar yang ajaib, Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasih, kami datang membawa pengakuan kami pagi ini. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Alkitab menjawab dari Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik kepada penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan
takut akan Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya berharap semua jemaat yang hadir bisa mengambil tempat yang nyaman. Gak apa-apa, Anda boleh sapa kiri kanannya dulu dong, dikatakan selamat datang di gereja ini, kita keluarga di dalam Tuhan. Shalom my team. Saudara, hari ini nggak ada yang spesial karena saya yang melayani, karena yang spesial di ruangan ini cuma satu. Oke? Siapa dia? Yesus Kristus. Oke? Gitu ya. Coba kasih tahu sebenarnya, bilang gini, yang spesial itu cuma Tuhan Yesus. Ya. That's good. Saya bersyukur. Mari kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan sekali lagi. Saya percaya setiap kita yang hadir, kalau ada di sini yang sudah S2, sampun sepuh boleh duduk. S3, sampun sepuh sangat, nggak apa-apa. Jangan berdiri, duduk aja nggak apa-apa. Ya. Tapi yang masih kuat berdiri bersama-sama dengan saya, kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan bersama-sama. Amin. Saya percaya pujian penyembahan saudara. Saya mau kasih tahu saudara bahwa surga itu nggak rindu dengar khotbah. Surga itu, yang dirindukan surga adalah pujian dan penyembahan. Jadi waktu ada yang rindu dengar khotbah itu jemaat, bukan surga. Jadi dengarin sekali lagi, surga menunggu-tunggu ketika JKI RBC menyembah Tuhan. Itu yang ditunggu-tunggu surga. Oke? Kita sembah Tuhan bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kita tinggikan Tuhan dengan terima kasih Tuhan Yesus. Semua menyembah Tuhan, semua meninggikan Tuhan, semua mengagungkan Dia, sebab Dia Raja. Terima kasih. Thank you Lord. Yes. Terima kasih. Thank you so much. Kami bersyukur kepada-Mu.
dari hati yang paling dalam. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah menahan berkatnya buat saudara. Saudara percaya? Dan terus setelah dia lebih lagi agung dan Tuhan lebih lagi. Saudara, mungkin hari ini ada yang datang, suasana hatimu sedang tidak enak gitu. Mungkin ada yang lagi ya, karena semua ada persoalan. Saya sendiri berdiri di depan ini bukan pendeta yang tanpa persoalan. Ya, mungkin ada yang urusan pinjol lah, urusan benjol lah, apalah, ya bermacam-macam urusan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, berbahagia aja. Amin. Tepuk sebelahnya bilang gini, berbahagia dong, apapun yang terjadi. Oke? Ada coach yang berkata hadapi dengan senyum gitu. Bangun pagi katanya hadapi dengan senyum. Tapi ada yang bilang begini, saya coba Pak hadapi dengan senyum, tapi mas saya kambuh. Harus hadapi dengan sarapan, katanya begitu. Gitu. Tapi pagi hari ini bisa saudara tersenyum dengan kami, tim yang ada di sini, boleh? Kasih senyum buat mereka yang main musik bisa? Oh, coba ya. Yang main drum ini bisa kasih senyum buat yang main drum. Saya mau ajak saudara berbahagia bersama-sama dengan saya. Tepuk tangan sama-sama. Anda boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Silakan duduk. Tepuk tangan bersama-sama ya. Saudara berbahagia. Berbahagia, yakin teguh. Bilang sama-sama, Yesus abadi kemuliaan-Ku.
ini aku lagi nggak bahagia. Oke? Apakah yang tidak berbahagia mau melambaikan tangannya? Pasti nggak mau ya, benar ya. Tapi saya mau kasih tahu, yang namanya sukacita, damai sejahtera, bahagia itu harus diciptakan. Amin. Jangan ditunggu. Coba tepuk sebelahnya bilang ini, bahagia jangan ditunggu. Ya. Di rumah tanggamu lagi tidak bahagia. Saya kasih contoh sedikit. Waktu istri saya lagi, orang sekarang bilangnya lagi nggak mood, ya kan? Karena sebetulnya dia lagi nggak mood apa-apa, ya. Dia diam aja, lagi nggak mood. Nah, saya yang berbahagia, gitu. Jadi waktu dia kondisinya lagi nggak, saya yang berbahagia. Saya tetap bilang shalom, saya tetap rangkul dia. Justru akhirnya dia yang lagi nggak bahagia, dia lihat suaminya tetap berbahagia, jadi ikut berbahagia. Gitu. Waktu anakmu lagi nggak berbahagia, dia tetap bersikap berbahagia. Dia lihat, halo, coba lirik sebelahnya, dia lagi bahagia atau tidak? Ya. Oke, lirik sebelahnya. Kalau dia lagi agak kurang bahagia, coba sambil lihat matanya bilang begini, aku bernyanyi bahagia, ku memujimu, memuji Yesus selamanya, selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, bahagia, ku memuji namamu, memuji Yesus. Sekali lagi yang bilang ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini harus berakhir bahagia. Amen. Happy end. Bisa bilang happy end sama-sama? Happy end. Ya. Kasih tahu sebelahnya, hari ini harus happy end. Oke. Coba kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Saudara, saya nggak tahu kenapa song list atau susunan pujian saya di pagi hari ini saya bawa tentang hal-hal yang happy. Salah satunya gini, Alkitab kan bilang rumah tangga itu kalau mau diberkati katanya harus rukun. Oke? Bahkan katanya kalau dia rukun, ini sih saya nggak ajak saudara meniru doa yang seperti ini. Jadi kalau rukun, doanya nggak perlu minta berkat lagi. Ya, karena firman Tuhan bilang gini, kalau rumah tangganya rukun, kakak beradik rukun, mertua dan menantu rukun, anak dan orang tua rukun, Alkitab bilang kamu gak usah minta berkat, Tuhan yang perintahkan berkat katanya ke rumah tangga. Setuju? Oke. Sekarang ada yang bawa istri di sini sama suami? Ada? Ada. Bawa anak? Ada? Bawa anak? Gitu? Ya. Bilang gini, coba saya panggil istri saya sebentar saja. Ini harus kasih sedikit. Ya. Pernikahan kami bukan pernikahan yang tidak terluka. Pernikahan kami juga banyak luka-lukanya. Tapi kami paksa untuk kami hidup rukun. Karena hidup rukun itu harus dipaksa.
Amin. Gitu ya. Yang bawa suami atau bawa istri, coba rangkul sedikit istrinya gini, gitu. Dirangkul. Ayo, coba rangkul. Yang bawa anak, coba suaminya jangan dibelah sama anaknya. Coba. Ya, suami sama istri, kalau anaknya ada di tengah, singkirin dulu ke sana sedikit anaknya, gitu. Suami istri. Kalau cuma, nah, coba. Oke, good. Mana? Ada lagi pasangan? Jangan ada yang bilang begini, Pak, usah rangkul-rangkulan, wes tuwo. Loh, justru harusnya makin tua makin kental. Gitu. Coba yang bawa istri, ya sedikit dirangkul. Nggak apa-apa. Ayo mana istri? Aduh. Itu kayaknya pakai kotak-kotak kuning pura-pura merangkul aja. Gitu. Ya. Nah, waktu kita rukun seperti ini, Alkitab bilang kita nggak usah minta berkat, pasti berkati. Amin. Rukun aja. Kakak sama adik bisa. Yang bawa adiknya, bawa kakaknya, atau kalau datang sama tantenya, ya. Kalau datang sendiri, jangan ngerangkul siapa-siapa. Bahaya. Kalau datang sendiri itu bilang gini, Tuhan, aku janji deh, mulai sekarang mau rukun sama kakak sama adik, sama papi mami kalau masih ada. Kalau saya sudah gak punya papi mami, ya puji Tuhan dikasih pasangan hidup. Rukun dengan pasangan. Amin. Atau kamu berhasil rukun. Saya percaya deh, jika RBC ini waktu Anda praktek, ini namanya praktek profetik lah, kira-kira gitulah bahasanya, agak sedikit profetik kenabian. Waktu Anda rangkul pasanganmu, saya percaya pulang dari gereja ini Tuhan memberkati apa yang sedang engkau rindukan. Amin. Kamu lagi bisnis, lagi kerja, lagi dagang, apapun lah, saya percaya Tuhan pasti berkati. Amin. Harus rukun. Tepuk sebelahnya. Mulai sekarang kita rukun ya. Terima kasih. Ya, kita nyanyi lagu ini. Ini lagu yang melambangkan kerukunan. Ikutin saya dulu ya, ikutin saya. Oh, betapa indahnya. Lihat sebelahnya, bersama. Lagi.
boleh duduk dalam hadirat. Saudara, saya percaya hari ini setiap kita tidak ada yang pulang sia-sia. Amin. Ya, karena kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada, saya yakin lah Anda bisa sampai ke gereja ini. Itu semua tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Saya selalu yakin itu. Ya, kita dipilih Tuhan. Saya ada di sini. Ya. Berapa waktu lalu, ya hampir saya bilang sama istri saya, Non, kayaknya hari Minggu aku masih di Jakarta. Saya bilang, karena saya minggu terakhir itu pasti di Jakarta. Ya. Tapi beberapa hari yang lalu saya sakit, ya. Sampai batalin tiket, hangus tiketnya. Ya. Dan saya terbaring, saya tidur, saya merenungkan. Tapi di balik sakit saya melayani satu preman di Semarang ini. Saya bawa dia ke kamar saya. Kita ngobrol bareng. Ini preman. Ini kalau saudara lihat dia mungkin agak sedikit berending karena tatonya seluruh badan. Cuman muka yang nggak ada tatonya. Dari leher sampai ke bawah itu tatonya. Ngobrol di tempat tidur saya. Saya bilang gini, aku tolong pijitin sedikit. Terus saya ngobrol. Memang di sini awal-awal dia tertawa, tapi lama-kelamaan dia mulai meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya bilang bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, kalau Tuhan mau cabut nyawa kita, itu semudah mengedipkan mata. Tuhan mau buat kita susah, mau buat kita kan segala sesuatu Dia yang punya. Daud pernah berkata itu, sedangkan persembahan yang kami berikan kepadamu itu dari tanganmu. Jadi tidak ada yang Daud berikan kepada Tuhan. Dia tersadar bahwa semua hidup ini kita bisa ada hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saya minta maaf, mungkin ada yang berkata, aku bisa berhasil begini karena aku kerja. Ya, saya setuju. Tapi ada orang yang seperti saya alami kemarin. Waktu saya jatuh sakit, semua pelayanan batal. Di Jakarta batal semua. Saya minta maaf sama persekutuan doa yang saya layani di sana. Maaf ya, aku sakit, nggak bisa berangkat. Di situ saya sadar bahwa hidup kita tuh ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Gitu. Tepuk sebelahnya bilang gini, jangan main-main dengan Tuhan. Kamu boleh main-main dengan taman kanak-kanak, main di playgroup, main di mana, tapi dengan Tuhan jangan main-main. Dengan Tuhan itu Anda harus sungguh-sungguh. Ada satu pujian, saya ingin langsung bernyanyi. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan, terima kasih Yesus. Coba Anda akui di hadapan Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Saya ingin saudara bersyukur kepada Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Katakan saudara, terima kasih Yesus. Oh, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
Kau Tuhan yang selamatkanku. Bernyanyi dalam ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Ini ucapan terima kasih kami. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala puji
Kudus, lawat jemaat yang duduk paling belakang sampai paling depan. Jangan ada yang keluar dari hadirat Tuhan. Sembah dengan sepenuh hatimu. Akan ada banyak lawatan Tuhan dalam situasi penyembahan seperti ini. Jangan diam, bersuara dan sembah Dia. Ucapkan dengan perkataanmu, Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Aku muliakan hari ini. Aku tinggikan Engkau. Aku muliakan nama-Mu. Aku sembah Engkau Raja. Pagi ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita datang beribadah kepada-Nya. Tetapi Tuhan juga tidak akan membiarkan kita pulang sia-sia. Tuhan perhitungkan waktu kita datang ke gereja ini. Waktu kita melangkahkan kaki kita, Dia memperhitungkan itu. Karena itu saya sangat berharap jangan sia-siakan waktu. Goal dari sebuah ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak berjumpa dengan Dia. Jangan sampai tidak berjumpa. Katakan, Tuhan, sangat ingin aku berjumpa denganmu di ruangan ini. Kalau kau bawa keluargamu, katakan kepadanya, ini keluargaku, aku bawa kepadanya. Kalau kau bawa saudara, katakan, ini aku bawa saudaraku Tuhan kepadanya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami ingin menjadi seperti-Mu Tuhan. Disempurnakan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan. Kami rindu menjadi seperti-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Tolong kami Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Mari taruh satu tangan kiri kita di dada kita. Adakah tangan kanan kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan, ya, ku rindu
menjadi seperti air. Di dalam perkataan, di dalam perkataan, pikiran, di dalam perkataan, pikiran, sekali lagi katakan, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Roh Kudus, lagu ini adalah kerinduan kami. Kami mau jadi seperti Engkau dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Jadi sempurna dalam seluruh hidup kami. Kami sadar kami belum sempurna. Perkataan kami mungkin seringkali keliru. Perkataan kami mungkin kasar terhadap keluarga kami, terhadap siapapun. Pikiran kami mungkin seringkali kotor. Tapi kalau hari ini kami ada di gereja ini, kami ingin menjadikan lagu ini pengakuan kami. Sekali lagi taruh tangan kirimu di dadamu, tadahkan tangan kananmu kepada Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Lebih daripada keberadaan kami saat ini, kami percaya Engkau melihat apa yang ada dalam hati dan hidup kami. Dan Engkau pemilik hidup kami, Engkau pemegang hidup kami. Oleh karena itu kami percayakan sepenuhnya dan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau, kami rindu Engkau bentuk kami seperti Engkau, Tuhan. Melalui setiap perkataan firman yang akan disampaikan, melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, Tuhan, sentuh hati kami, terus bentuk hati kami, supaya semakin lama kami mengikut Engkau, semakin kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami percaya Kau disenangkan pagi ini melalui pujian dan penyembahan kami, jauh dari sempurna, tetapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan segala sesuatu yang keluar dari dalam mulut dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik,
Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau yang layak menerima pujian kami, Bapa. Dengan segala keterbatasan kami, Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Bahkan kami ceritakan kepada orang-orang, hanya Engkau, hanya nama Yesus yang ajaib, yang dahsyat itu yang sudah bekerja dalam hidup kami masing-masing. Engkau melihat keberadaan kami, Bapa. Pagi hari ini hidup kami coba. Engkau lawat kami satu persatu tanpa terkecuali. Berkata-kata, berbicaralah Engkau dalam hidup kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka cita, kami berbahagia, kami bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Coba sebelum duduk, saya ingin jemaat sendiri nyanyikan ini. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Sekali lagi. Apa yang Anda nyanyikan Tuhan dengar, dan ini akan menjadi pengakuan Anda di hadapan Tuhan. Terima kasih seluruh tim yang melayani hari ini. Kalian keren, dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda kalian semua. Puji Tuhan, saya sih sangat senang kalau kita lebih sering memuji dan menyembah Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita dapat kesempatan untuk bisa dengar pesan Tuhan, ya mari kita belajar sama-sama. Saya pun bukan pribadi yang sempurna. Sekali lagi, dengan saya berdiri di tempat ini, itu bukan berarti saya lebih kudus dari saudara, saya lebih baik dari saudara. Tapi saya mengajak semua kita, selagi kita masih hidup, kita terus belajar. Amin. Sampai kapan kita belajar? Bilang sama-sama, sampai mati. Ya, sampai kita berakhir di dunia ini. Baik, satu ayat yang sederhana, Matius pasal 6 ayat 33, bisa ditampilkan kalau memang bisa, kalau nggak bisa. Ini kan gerejanya kan charismatik, ya kan? Charismatik. Kalau dulu saya gerejanya itu GPIB. Jadi papi saya orang GPIB, mami saya orang Santekosta. Jadi dua server yang berbeda. Jadi kalau pagi saya ikut ke gerejanya papi saya di GPIB, kalau di Manado itu namanya Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Gemim. Pagi saya ikut ke gereja papi saya. Sore saya ke mami saya, gereja Charismatik Santekosta. Aku sudah persediaan airnya banyak. Oke. So, jadi agak terbelah dua saya, Pastor Giri. Wah, nanti ikut papi, kalau ikut papi saya itu kan lagu-lagunya kan gitu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan tempuran. Kalau di Pantai Kosta kan, wah, WL-nya aja kalau di Pantai Kosta tuh seru zaman dulu tuh. Naik ke atas tuh biasanya, kalau zaman sekarang kan charismatik, WL-nya berkata, "Shalom, selamat pagi saudara-saudara." Kalau itu enggak, WL-nya naik langsung nangis. Engkau sungguh baik. Begitu, saya agak bingung.
bisa itu WL-nya udah langka loh zaman sekarang. Iya, WL kayak gitu udah jarang Pak. Ya, naik langsung nangis tuh. Nah dulu kalau Alkitab ketinggalan, biasanya jemaat itu nggak balik lagi. Misalnya Alkitab ketinggalan, orang Manado bilang ini, biar Jo, nanti minggu depan orang balik kok. Gitu. Kalau sekarang Alkitab ketinggalan, nggak ada 10 menit pasti balik dia. Soalnya di sebelah Alkitab itu ada M-Banking, ada apa tuh, WhatsApp, ya kan? Jadi saya yakin jemaat sekarang lebih rohani daripada jemaat zaman dulu. Karena semua pasti bawa Alkitab. Matius 6 ayat 33. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka semuanya itu, saya hampir sering sih ketemu dengan orang yang bertanya begini, Pastor, gimana sih membedakan suara Tuhan sama suara hati? Ada yang bertanya di situ begini. Di sini ada yang bertanya begitu. Pastor, gimana sih caranya bisa tahu itu jodoh dari Tuhan apa bukan? Ada yang bertanya. Ini yang belum married soalnya sih bertanya. Yang lagi available, ada yang lagi available di sini? Kayak iklan ya, available. Ada lagi yang tanya gini, Pastor, gimana sih caranya supaya aku bisa tahu aku hidupku ini dituntun Roh Kudus? Ada, saya satu kali dalam sebuah seminar, ada yang bertanya, waktu saya kasih, siapa yang mau bertanya? Wah, ada yang bertanya seperti itu. Menurut saya sih ya, itu kalau bahas pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi itu, bahasa Indianya itu ambiarahe. Jadi kalau dia tanya, Pastor, gimana sih caranya aku bisa tahu kehendak Tuhan apa bukan? Itu orang yang bertanya begitu, menurut saya di kepalanya hampir nggak ada firman. Coba kalau yang suka bertanya begitu, kasih tahu sebelahnya, bilang bertobat. Ya. Kalau Anda bertanya, gimana sih caranya supaya aku tahu aku ini dituntun Roh Kudus? Ada lagi jemaat yang bertanya sama saya gini, Pak, orang itu jahat apa baik yang sama saya, taunya gimana? Untung ini yang bertanya ini orang yang baru Kristen. Kalau yang udah lama Kristen, saya jawabnya gini, ambiarahe kamu. Sudah tahu kenapa saya jawab begini? Ayat yang kita baca tadi jelas nggak? Halo? Jelas. Apa katanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kenapa kita nggak ngerti maksud Tuhan dalam hidup kita? Karena yang kita cari semuanya itu bukan kerajaan Allah. Jujur, ada nggak yang datang ke gereja supaya sakitnya disembuhkan? Ada nggak yang datang ke gereja supaya dagangannya laris? Ada nggak yang datang ke gereja supaya bisnisnya lancar? Jujur, bukan dia datang ke gereja karena memang dia cinta Tuhan. Makanya orang yang kayak gitu akhirnya suka bertanya, Tuhan, aku tuh sama orang itu ditipu apa enggak toh? Ya karena dia nggak tahu. Tuhan itu sudah kasih kita buku penuntun. Cuma kita aja berusaha yang tidak mau kerjakan itu. Buku penuntunnya jelas. Bible, apalagi sekarang Alkitab sudah dengan bermacam-macam bahasa. Anda kalau bingung, saya download di handphone saya beberapa versi. Jadi kalau Anda nggak ngerti versi yang aslinya, ini kan versi aslinya nih, Anda cari ada terjemahan-terjemahan lain. Wah, sekarang udah hebat. Dulu waktu muncul ini, waktu muncul versi-versi lain, ada banyak pendeta yang komplain. Waduh, ini dirubah nih isinya, gitu kan? Ya, saya termasuk pendeta yang komplain pada waktu itu. Saya langsung email Lembaga Alkitab Indonesia. Loh, kok bikin terjemahan begini? Apa nggak keliru ini? Lalu mereka bilang, Pak, ini terjemahan disederhanakan. Nah, saya berkata, coba berhati-hati ya, jangan sampai diplesetkan artinya. Ya. Saya perhatikan begini. Waktu saya baca ayat ini, saya berkata, oh, kenapa ya banyak orang Kristen sulit gitu ngerti isi hati Tuhan? Karena tadi saya bilang, dia lebih banyak atau lebih dulu mencari semuanya itu. Ayat ini nggak bisa diputar. Kalau Anda baca ayat ini nggak bisa dibalik.
Saya kasih satu rahasia ayat firman Tuhan. Kenapa sulit orang membaca atau menerima firman Tuhan? Jangan kaget ya. Coba kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-43. Yohanes 8 ayat 43. Yohanes 8 ayat 43. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa sebab kamu tidak dapat menangkap firman? Apa sebab kamu tidak mengerti bahasaku, kata Tuhan? Kenapa? Sebab kamu tidak apa katanya? Halo? Tidak. Sebetulnya kalau dalam ini bahasa terjemahan, dalam bahasa terjemahan itu dibilang begini. Sebentar. Bukan kamu tidak dapat, tetapi kamu tidak bisa menerima. Berarti dengan kata lain ada unsur yang berkata begini, kamu tidak mau menerima. Gitu. Jadi apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya, sebab kamu bukan tidak dapat. Kalau buat saya, kamu tidak mau menangkap firman. Dan saudara perhatikan, sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen itu sering bahasanya melakukan penolakan terhadap firman. Oh tidak Pak, kapan saya menolak firman? Ya memang tidak terang-terangan Anda menolak firman, tapi ada penyebab. Ya. Apa penyebabnya? Dia punya bapak angkat. Tahu bapak angkat? Banyak orang Kristen suka menolak firman. Kan dia punya bapa di sorga, tapi dia punya bapa yang lain. Coba ayat 44. Baca 44. Ya, baca 44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ada bapak angkat. Tepuk sebelahnya, jangan punya bapak angkat. Makanya kita susah mengalami pemulihan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Terus apa katanya? Dan kamu baca. Terus ya, stop sampai situ. Sebab apa katanya? Di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, saya pernah bilang begini, Pak, sejak ada orang sih satu kali dalam sebuah seminar dia bertanya sama, Pak, kapan saya tuh nggak menjadikan iblis bapak saya? Ya, memang kamu tidak melakukan, tapi ciri-cirinya kelihatan. Apa ciri-cirinya? Gak suka sana, gak suka sini, rak senang di sana. Saya pernah kemarin saya khotbah di satu gereja, saya bilang begini, hati-hati, ada bahasa Jawa yang bisa membuat kamu berubah, berkatmu jadi kutu. Tolong yang di rumah juga yang nonton dengar baik-baik. Ya. Bahasa Jawanya gini, saya ini orang Manado kan, istriku yang orang Jawa. Ya, saya waktu dengar bahasa Jawa itu, oh ternyata bahasa Jawa itu yang satu itu mengandung kesesatan. Apa namanya? Kae. You know kae? Orang kalau lagi ngumpul suka ngomong, kae. Apalagi kae terus matanya melirik gitu. Kae. Hati-hati, yang suka kae itu bisa berubah berkat jadi kutu. Kae. Oh, nerang genah. Mana tuh? Bahasa Jawa itu ada bahasa roh yang saya waktu dapat bahasa roh baru. Oh, ternyata orang Jawa bahasa rohnya bagus-bagus ya. Harusnya kan kurang lama sih apa kayak berarti bahasa Jawanya kayak ya bahaya ya. Dan itu saya waktu dengar itu saya pantes kenapa orang Kristen tidak bisa mendengarkan suara Tuhan atau tidak mau menerima, karena dia punya bapak angkat, pengaruhnya masuk bapak angkat. Lihat ciri-cirinya itu, nggak suka sana, nggak suka sini, benci sana, sini. Kalau aku dia Pak, ada yang orang bilang begini, Pak, saya tuh yang penting hubungan saya sama Tuhan lah, gitu. Hubungan saya sama dia, terus akurat, kan bahaya. Jangan lupa salib itu begini. Dia ada orang, dia maunya begininya bener, tapi gininya nggak bener, nggak bisa. Tepuk sebelahnya bilang nggak bisa itu, iya, nggak bisa. Apalagi dalam pelayanan, ya toh,
satu tim begini, oh ini nggak suka sama ini nggak suka sama ini, nggak bisa tuh. Aku yang penting pelayanan baik Tuhan, nggak bisa tuh. Pelayanan baik Tuhan lah, di Tuhan embek sama dia. Nggak bisa loh. Saya tuh pelajari, ya karena dulu saya juga pelaku. Salah satu pelakunya saya dalam melayani itu pokoknya sama aku nih, sama ini nih misalnya, ini anak main chordnya nggak jelas gitu. Ada satu main drum, jadi saya akhirnya gini, dalam Tuhan bola sakarmu lah, gitu saya. Itu akhirnya muncul, kalau muncul ketidaksenangan, gitu. Ya itu, hati-hati. Aku nak senang BKI. Dan itu yang membuat akhirnya Anda melakukan hal yang sama. Lihat ya, kalau kita punya bapak angkat, hati-hati, jangan punya bapak angkat coba. Kalau Anda punya bapak angkat itu Anda akan melakukan hal yang sama terus menerus. Itu yang disebut lingkaran setan. Itu terus, sekalipun udah salah diulang. Satu kali saya baca, Albert Einstein menulis, dikatakan begini, hanya orang gila yang melakukan tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Sekedar mengingatkan sih, Matius 6 ini ayat sekali lagi nggak bisa dibalik. Carilah semua tambahan itu, setelah itu carilah Tuhan semampu. Nggak bisa. Ayatnya tadi sudah jelas tuh. Saya nggak tahu Anda mendengar versi dari gembala saya percaya nggak ada hamba Tuhan yang berani membalik ayat ini, nggak ada. Silakan Anda boleh cari dulu deh semuanya itu, ya. Satu kali Pak Yere mungkin berkata, silakan, ya, tak izinkan cari dulu semuanya itu. Nanti ke gereja ya semampumu, kalau bisa ya datang, enggak bisa ya enggak apa-apa. Pernah gembala Anda bicara itu? Kalau saudara nggak bisa datang ke gereja enggak apa-apa, yang datang perpuluhannya aja. Nggak ada. Hamba Tuhan manapun menurut saya nggak ada ajaran kayak gitu. Nah, saya nggak tahu ya Anda sudah berapa kali atau berapa ratus kali dengar ayat firman Tuhan ini. Ya. Cuma saya mau kasih tahu, ada pendeta berkata begini, hanya firman yang bisa mengubah keadaanmu. Atau saudara dengar bahasa ini sudah berapa kali? Karena memang ya hanya firman yang bisa kasih cara yang baru. Saya mau kasih tahu. Tadi ayat tadi kan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu apa itu? Apa itu semuanya itu? Makan, minum, pakai, cien, ngomongin muncrat, ngomongin cien, duit, semuanya itu apa? Keuntungan, apalagi istilah kalau orang dagang itu apa itu? Pembeli, ya, pembeli. Kalau bahasa kerennya buyer, bahasa kerennya seller. Kalau tidur ngiler. Ada apalah itu. Nah, semuanya itu Alkitab bilang gak usah dicari. Upayakan aja katanya. Ya, selagi hari masih siang bekerjalah, katanya begitu. Kerja aja normal. Dulu waktu saya jauh sebelum hidup dalam pertobatan, wah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kerja malam jadi siang, siang jadi malam. Wah, ada di sini yang begitu. Tuhan bilang kerja aja normal. Bahkan orang Kristen yang hidupnya di hadapan Tuhan itu apa ya? Ya, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkati dia bukan pada waktu bekerja katanya. Pada waktu tidur. Ya. Saya di Bandungan itu ikut pria sejati itu. Wih, itu luar biasa ya. Pria-pria itu. Saya baru tahu. Istri saya sama anak saya bilang, papi tuh kalau ngorok tuh suaranya cuma gitu ya. Saya baru kali ada dengar orang ngorok tuh. Sampai akhirnya waktu itu saya tuh pulang, loh, tanya istri saya kaget, loh, kamu pulang kenapa? Dari Bandungan saya pulang karena nggak bisa tidur. Istri kami waktu menikah itu, istri saya, kita pernah ribut cuma gara-gara dia bangunin saya. Kenapa? Saya itu dibangunin, nggak usah dibangun gitu, nggak usah, ya, nggak usah gitu. Saya itu cuma diusap aja bangun.
Waktu itu pernah hampir ketendang karena dia bangun gak bisa. Kaget. Saya tuh kalau saya tidur nanti suatu kali mungkin retreat bersama ke apa, nggak perlu saya dibangun. Istri saya bangun tuh cuman melek saya. Makanya saya kalau tidur nggak bisa berisik. Kalau berisik itu susah saya tidur. Nah itu di Bandung aja. Saya bilang kok ada manusia kayak gitu ya. Tidur. Istri saya pernah merekam saya ngorok itu cuma begitu. Itu paling keras. Nggak tahu saya ini aneh, diciptakan Tuhan kok nggak ada ngoroknya. Makanya saya bingung denger. Karena satu kamar tuh bisa kita di Bandungan 4 satu kamar, tempat tidurnya 2, berarti 4. Itu bisa yang bawah dong. Aduh Tuhan, saya pulang itu dari Bandung. Pulang istri saya kaget. Udah bisa tidur. Nanti besok pagi-pagi subuh aku balik lagi. Wah, luar biasa itu. Ya, Tuhan berkati pada waktu tidur. Iya. Saya baru berapa minggu yang lalu saya tidur siang, bukan tidur malam, tidur siang saya. Begitu melek, ya. Saya lihat, wah, WA saya bunyinya sudah nggak tahu berapa puluh WhatsApp ya masuk gitu. Ya. Salah satu WhatsApp yang masuk itu. Shalom Pastor, saya kirim berkat ya Pastor. Wih, melek sore itu saya kirim berkat. Iya, nggak perlu khotbah berbusa-busa, tidur siang. Shalom Pastor, keren ya, hidup kayak gitu tuh. Udah gitu mati masuk surga kan? Keren sekali. Ya, masih hidup banyak transferan, ya kan? Mati melek di surga. Ya. Tepuk sebelahnya bilang jangan pura-pura nggak dengar. Karena saya mau kasih tahu begini, saudara, kalau saudara mencari semuanya itu, saudara akan terputar-putar di situ. Saya berapa kali ngomong dengan beberapa anak-anak rohani saya. Ya, kemarin saya diantar salah satunya Pak Yeri kenal itu, ya dari Jakarta. Saya bilang begini, di bawah matahari tidak ada yang baru, semua akan berulang, terputar. Tahun yang lalu kamu menghadapi persoalan keuangan. Kamu khawatir tidak ada jawaban. Tahun ini kalau kamu lakukan yang sama juga tidak ada jawaban. Saya mau kasih tahu Anda, harus berubah. Tepuk sebelah bilang harus berubah. Ya, coba kita baca Pengkhotbah 1. Ya. Pengkhotbah 1. Di bawah matahari tidak ada yang beda, akan selalu sama dan diulang-ulang. Kenapa dia pilih? Pengkhotbah 1 ayat 9. Ya. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang pernah ada akan ada. Terus? Apa yang dibuat akan dibuat lagi. Ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Perhatikan, di bawah matahari tidak ada yang baru. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu diskon 50 plus 20 matahari. Gitu? Ada itu. Tapi nggak ada yang baru. Tapi di atas matahari ada. Saya ulangi ya, di bawah matahari apa yang pernah ada akan ada lagi. Ada lagi. Jadi kalau tahun yang lalu ketika Anda menghadapi persoalan keuangan, Anda menghadapi persoalan sakit penyakit, tahun ini Anda mengalami hal yang sama dan Anda melakukan hal yang sama, berarti sama solusinya. Kalau tahun yang lalu Anda akan jatuh bangun, tahun ini lakukan yang sama. Saya waktu mengerti ini, saya begini, oh ternyata orang Kristen itu Tuhan mau belajar. Apa itu? Kalau yang dulu waktu dia menghadapi satu persoalan, dia menghadapi dengan cara A dan ternyata tidak berhasil, harusnya tahun ini ya jangan pakai cara A dong, kan gitu. Harusnya ganti cara dong. Kita baca Yesaya 48. Saya kasih firmannya supaya Anda jangan pikir saya ngecap. Lihat ya, Yesaya 48 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau telah mendengar semua itu, dan sekarang engkau tidakkah engkau sendiri mengakuinya?
Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang hal-hal yang apa? Yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum engkau ketahui. Jadi waktu saya ngerti kontras dengan ayat yang tadi, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan di bagian bawah dikatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Oh ya pantas. Makanya kenapa orang Kristen dia coba cari semuanya itu, dia sulit ketemu semuanya itu. Bahkan hidupnya makin sulit, hidupnya makin susah. Apalagi saya perhatikan, saya agak lucu-lucu tuh kalau ketemu dengan ya lagi konseling. Ada satu kali orang ketemu saya, Pak Diki, aku main ngomong ya Pak. Saya makin lama sejak tahun berapa ya? Aku masuk Semarang ini 2007. Nah jadi kalau ketemu dengan orang Semarang bahasanya udah makin nangkep saya gitu. Pak, aku meh ngomong. Dulu saya meh itu apa sih gitu ya? Meh ngomong. Kenapa? Waduh Pak, habis dia ngomong gini, Pak gini, muncir. Waduh, aku bilang orang Jawa bahasanya bahaya loh. Khususnya belum dalam Tuhan itu. Apa? Pak, misalnya terjadi, waduh, muncir. Saya bilang gini, apa mutiarnya itu mau saya aminkan? Makanya kita sulit. Setiap kali ada masalah, mujir. Minggu depan ketemu masalah lagi, mujir. Ya tidak selesai masalahnya. Kasih tahu sebelah, jangan pura-pura nggak denger. Waktu saya bacain, aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Makanya begitu Anda belajar mencari kerajaan Allah, Tuhan itu akan kasih hal-hal yang baru untuk Anda menghadapi persoalan. Contoh, saya kasih tahu, ada di antara kita yang ini hari apa sih? Minggu. Ya. Hari Rabu kamu akan menghadapi satu persoalan. Ini bukan profetik ya. Jadi jangan Anda mengimani, aduh mau dia untuk persoalan. Jangan ya. Hari Rabu besok kamu akan menghadapi persoalan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sudah ada di hari Rabu. Dia tunggu kamu untuk, dan dia berkata begini, aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi persoalan yang kamu hadapi hari ini. Gitu. Bisa tepuk sebelahnya, gak usah takut. Hari Rabu gak terjadi apa-apa. Yang terakhir Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. Yuk baca. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, terus yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Stop, coba kita ayat 17-nya berdiri bersama-sama. Berdiri bersama. Kita baca ayat 17 ya. Tadi kan saya bilang, hari Rabu besok ada di antara saudara yang akan menghadapi satu persoalan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sudah ada di hari Rabu. Baca ayatnya, ayat 17. 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bisa bilang amin? Amin. Saya mau kasih tahu saudara, ayat ini menjelaskan bahwa seluruh kemahakuasaan Tuhan, seluruh mujizat Tuhan sudah ada sebelum persoalan kita ada. Itu yang harus. Makanya saya seringkali waktu berpikir, oh seharusnya orang Kristen ngapain khawatir ya. Orang Kristen tuh udah clear, jaminan keselamatan clear. Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Ya saudara nggak usah terpengaruh dengan Kristen progresif dan sebagainya. Ya, ajaran aja, jangan. Back to the Bible. Terus jaminan MMP, makan, minum, pakai, sudah clear. Jangan kamu khawatir apa yang kamu
makan, jangan kamu khawatir apa yang kamu minum. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah katanya. Yang paling keren, kalimat sesudah ayat itu berkata apa? Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Bilang gini sebelahnya, Tuhan itu tahu kamu memerlukan itu. Oke? Ya. Kasih tahu lagi sebelahnya, makanya jangan sok tahu. Banyak orang Kristen suka sok tahu, merasa lebih tahu dari Tuhan. Loh, banyak orang Kristen waktu berdoa kepada Tuhan, dia ngatur Tuhan untuk jawaban doanya. Tuhan, saya ngikisik ya Tuhan. Saya ngikis perlu. Tuhan, kail Tuhan. Jangan Anda ngatur Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu, kata cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu nggak bisa diputer, nggak bisa. Jangan pernah balik. Waktu Anda di ruangan ini hari ini bersama dengan saya ngomongin bukan karena saya hamba Tuhan. Saya ini pendeta non jemaat. Ini tanya nih sahabat saya pas sendiri. Saya nggak punya jemaat seperti ini, enggak. Yang tiap minggu saya terima persembahannya, enggak. Tiap bulan saya dapat perpuluhan dari jemaat, enggak. Saya non jemaat, saya nggak punya jemaat sampai hari ini, nggak punya. Saya juga dosen terbang. Kalau mengajar dibayar, nggak mengajar ya nggak dibayar. Gitu. Saya kasih training praise and worship. Kalau gerejanya kecil, ya saya nggak enak. Sudah saya bilang, saya pokoknya yang penting trainernya dikasih makan lah, dikasih kopi, cukup lah gitu ya. Dah. Ya. Tapi kalau beberapa waktu lalu ada gereja yang puji Tuhan, gerejanya besar, mengundang untuk saya kasih training pujian penyembahan, dikasih persembahan, saya makan. Sampai hari ini saya nggak punya jemaat. Seharusnya saya layak khawatir, ya. Kasih makan 3 perut, ya. Kalau yang satu 2 sama dengan saya, ya. 1 perut 2. Tapi hari ini sampai hari ini Anda lihat saya bisa mengembang ke kanan gitu, ya. Diberkati, bajunya bagus, dilarang loh. Ratusan juta gitu. Iya, dikasih semua. Saya sampai hari ini ada tanya, Pak Riki itu punya rumah enggak? Enggak, saya nggak punya rumah, nggak punya. Saya spesialis penghuni rumah kosong 3 kali. Ya, 3 kali saya penghuni rumah kosong. Ini yang terakhir. Semoga ini terakhir ya. Untuk Omah, gitu. Mobil yang saya pakai itu bukan punya saya, Pak Yeni tahu, itu mobil Sinode JKI yang saya pakai. Bukan punya saya. Saya tidak mencari semuanya itu. Saudara, kalau semuanya itu Tuhan bilang bonus, ngapain dicari? Tepuk sebelahnya, nggak usah dicari, datang sendiri. Ya, cintai Tuhan lebih lagi. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus. Katakan di dalam perkataan, pikiran, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi. Saya ingin jemaat menutup mata, nggak usah lihat kiri kanan.
Tuhan Yesus tidak akan pernah mau dinomor duakan. Dia tidak mau. Kalau engkau menomor duakan Tuhan, Dia juga akan menomor duakan berkatmu. Dia akan menomor duakan rezeki yang akan kau terima. Bahkan mungkin lebih dari nomor 2. Yesus Kristus Tuhan harus nomor 1 dalam hidup. Jikalau ada hari ini di antara saudara yang berkata, aku terlalu sibuk mencari semuanya itu, padahal firman Tuhan berkata, semuanya itu cuma tambahan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Yang mau aja, yang gak mau gak apa-apa. Anda yang atau merasa hari ini engkau terlalu sibuk mencari kehidupan dunia ini, sedangkan Tuhan bilang, aku tahu itu dicari semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Engkau yang hari ini benar-benar sedang dalam persoalan itu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan. Kalau saudara berkenan, lari ke depan. Saya berdoa buat saudara. Mari. Melangkah. Yang mau aja, yang gak mau gak apa-apa. Melangkahkan kakinya. Cepat-cepat. Kalau ada anak-anak muda, cepat-cepat maju. Jangan lama-lama. Waktunya gak banyak. Ini kesempatanmu. Kamu yang lagi berkata hari ini, terus. Ini kami yang maju datang. Come on. Tolong singer nyanyikan pujian terjadi.
pagi ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh mengingatkan kami, menegur kami, supaya hidup iman percaya kami semakin hari semakin menikmati akan bagian berkat dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk suasana atmosfer penyembahan, pujian penyembahan pagi ini yang boleh kami nikmati dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami. Terima kasih untuk Pastor Ricky yang telah jadi berkat buat kami pagi ini. Kami berdoa Tuhan, pakai hamba-Mu kemanapun Engkau utus dalam melayani Tuhan, sebagai dosen, sebagai pelayan Tuhan, kami berdoa biar Tuhan pakai dengan sangat luar biasa dan dahsyat. Pergumulan-pergumulannya Tuhan turut campur tangan bekerja. Terima kasih Bapak, sangat baik. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami berdoa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di hati kami, dan biarlah firman-Mu untuk tumbuh melengkap menjadi buah yang menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kasih Tuhan boleh melawat dan kami dapat rasakan kehadiran Tuhan, perjumpaan kami secara pribadi dengan Engkau di tempat ini. Kami bersuka cita untuk pelayan Pastor Ricky yang boleh memberkati, menguatkan. Kami boleh merasakan perjumpaan itu dalam pelayanan beliau Tuhan. Bapa, kami berdoa kasih Tuhan, berkat Tuhan, kemampuan ilahi, pengurapan dari Bapa itu menjadi bagian dalam kehidupan kekasih kami ini. Kemanapun Engkau utus, kemanapun melayani, beliau dipakai dengan dahsyat luar biasa. Berkati istri anak yang Tuhan percayakan kepada beliau. Tuhan menolong dan turut campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam ibadah kami. Kami berdoa biarlah Engkau bawa kami boleh menikmati kemenangan saat Engkau izinkan kami menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada buat kehidupan kami. Engkau memampukan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Berkati studi anak-anak kami, kuliah anak-anak kami. Demikian kami menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami, bisnis kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Berkat Tuhan, berkat rumah tangga yang ada pada kami, Tuhan kami memohon anugerah Tuhan juga terus mengawal senantiasa kehidupan kami dalam menikmati berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Berkati untuk tim Prophetic yang melayani dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan, pemusik. Demikian juga untuk para singer. Terima kasih untuk Pastor Ricky juga. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih, berkati mereka. Kasih Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan karena proses pembangunan gedung gereja kami terus berjalan. Kami berharap Tuhan kekurangan untuk step by step yang kami sedang kerjakan, kami berdoa Tuhan mencukupkan semua pembiayaan, terutama untuk kamar mandi dan juga teras gereja, sehingga tahun ini Tuhan kami rindu untuk beribadah di tempat itu, di tempat yang kami rindukan dari sejak ketika peletakan batu pertama itu dimulai Tuhan. Kami rindu menikmati sukacita, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, bahkan kami boleh mengejawantahkan hidup iman percaya kami dalam kehadiran Tuhan di masyarakat lewat gereja ini Tuhan. Ini doa kami, Tuhan menolong, Tuhan terus campur tangan. Berkati panitia, berkati pelaksana harian, berkati para tukang Tuhan, supaya tiap hari pekerjaan itu signifikan dapat kami lihat dan kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih, berkati semua umat Tuhan, jemaat RBC yang dengan rela hati memberi persembahan. Bahkan Engkau juga berkati para donatur, siapapun mereka yang membantu pekerjaan Tuhan untuk pembangunan ini. Kami berdoa Tuhan berkati mereka semua, limpahkan berkat-berkat itu kepada mereka semua. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Kasih Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan berkati untuk sepanjang sepekan kegiatan RBC, baik itu Bond Fellowship, Kid RBC, Youth RBC, ataupun Women RBC. Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Nah, sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Mari angkat kedua belah tangan kita Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Pandang Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang siap mencurahkan berkat-berkat surgawi buat kehidupan kita.
Dengan kasih Tuhan Dia memeluk kita. Pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan berkat secara berlimpah-limpah, secara berbuah-buah dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan, sekarang berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin.